kita itu sama seperti kondisi yang sekarang lagi Allah berikan ujian dan cobaan kepada saudara-saudari kita di Palestina. Bayangkan kalau itu terjadi di tempat kita, tentu tuan-tuan tidak akan mudah untuk melaksanakan majelis ilmu. Jangankan majelis ilmu, pergi bekerja saja penuh akan was-was, apakah selamat sampai di tempat kerja ataukah pulang masih membawa badan. Oleh karena itu kita yang masih hidup di negeri yang aman ini perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, sesuai dengan tema kita akan membahas 5 pintu syaitan yang mudah mereka masuki. Namun sebelum kita berbincang demikian, kita perlu mengetahui bagaimana ketatnya permusuhan syaitan kepada kita, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewanti-wanti, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya yang namanya syaitan itu musuh di antara kalian, jadikan mereka musuh, sehingga tidak boleh mengadakan persengkongkolan dengan para syaitan, haram hukumnya, ya, seperti yang dilakukan oleh para dukun dan para peramal. Kita lihat di kitab Al-Imam Ibnu Qayyim, nama kitabnya Ighatsatul Lahfan min Masayidisy Syaitan. Beliau menyebutkan bahwa annaha madadun minal insani yamuddu bihi aduwwahu alaihi. Maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba itu seperti sebuah senjata yang ia berikan kepada musuhnya. Jadi ibarat seperti ini, ketika seorang hamba melakukan maksiat kepada Allah, ternyata dia telah menyediakan senjata yang ia berikan kepada syaitan sembari mengatakan, tembak aku. Allahu Akbar. Kemudian wadzalika anna Allah subhanahu ibtala hadzal insana bi'aduwwin la yufarriquhu tarfata 'ain wa la yanam minhu wa la yaqulu 'anhu yarahu wa muqabiluhu min haitsu la yarahu. Demikian itu merupakan ketetapan Allah untuk menguji manusia dengan musuh yang tidak pernah berpisah dari mereka, yaitu syaitan. Tidak akan pernah terpisah walau cuma sekejap mata pun, tidak akan pernah tertidur dan lalai darinya. Buktinya apa? Ketika kita tidur, syaitan tetap mengganggu kita melalui mimpi-mimpi buruknya. Allahu Akbar. Mereka ini tidak akan tidur untuk menyengsarakan kita. Dia dan bala tentaranya melihat manusia di suatu tempat, sedangkan kita tidak dapat melihatnya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim melanjutkan lagi, yadhkuru jahdahu fi mu'adatihi fi kulli halin. Syaitan tadi menyerang kita pada setiap kesempatan. Pokoknya ada kesempatan sekecil apapun dia akan menyerangnya. Wa yasta'inu 'alaihi bi bani jinsihi minasyayatinil jinni wa ghairihi min syayatinil ins. Mereka dengan meminta bantuan dari keturunan moyangnya, baik itu syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Pernah kita bahas di tahun lalu, Bapak Ibu yang saya muliakan, para orang tua kami yang kami muliakan, pernah kita bahas di 1 tahun yang lalu bahwa yang namanya syaitan ini gelar bagi siapa saja yang menghalangi orang dari kebaikan, minal jinnati wan nas, baik dia dari kalangan jin ataupun dari kalangan syaitan. Jadi kalau ada bangsa jin yang ingin menyengsarakan manusia, menghalangi orang dari berbuat kebaikan, maka dia mendapatkan gelar syaitan. Begitu juga manusia. Ketika ada manusia yang enggan bahkan menghalangi orang dari kebaikan, kemudian dia lebih senang melihat sesama manusianya terjerumus ke dalam maksiat, maka dia juga berhak mendapatkan gelar syaitan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian qala li'awani, musuh tadi berkata kepada para bala tentaranya, artinya iblis berkata kepada bala tentaranya, dunakum aduwwukum wa aduwwu abikum, binasakanlah musuh kalian sekaligus musuh moyang kalian, yaitu kita. La yafutukum wa la yakunu hazzuhul jannah wa hadhukum an-nar. Jangan sampai kalian gagal sedangkan mereka mendapatkan surga dan kalian mendapatkan neraka. Kata iblis kepada para tentaranya, wa nasibuhur rahmah wa nasibukum la'nah. Mereka mendapatkan rahmat sedangkan kalian mendapatkan laknat.
Wa qad 'alimtum anna ma jara 'alayya wa 'alaykum min al-khizyi wal im'al min rahmatillahi bisababihi wa min ajlihi. Allahu Akbar. Ini kelakuan iblis nih. Kalian tahu apa yang menimpa kita, dikomporinya dari bangsa jin. Kalian tahu apa yang menimpa kita. Kita didapatkan kehinaan, kita dijauhkan dari rahmat Allah. Itu semua karena mereka, karena kita, Pak. Iblis dijauhkan dari rahmat Allah karena kita? Tidak, karena kesombongannya. Enggan menghormati Nabi Adam alaihissalam, enggan mengakui kehebatan, kepintaran, kejeniusan Nabi Adam alaihissalam. Lalu dia pun berkata, saya ini lebih baik daripada dirinya. La ilaha illallah. Inilah kesombongan. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatwa beliau menyebutkan ada dosa yang lebih akbar daripada syirik sebenarnya, yaitu al-kibar, sombong itu sendiri. Oleh karena itu, ketika kita mengetahui betapa ketatnya permusuhan syaitan, maka dia tidak akan pernah membiarkan kita walau cuma sekejap mata. Kalau ada kesempatan dia akan menyerang. Dan ada 5 pintu favorit mereka, di mana mereka mudah masuk ke dalamnya. Apa 5 pintu ini? Nomor 1, nomor 2 sudah kita bahas sebenarnya. Apa nomor 1? Lisan. Apa saja dampak lisan kemarin pernah kita bahas, insyaallah ta'ala. Nanti kalau ada pertemuan selanjutnya akan kita ulang kembali tentang bahaya penyakit lisan. Yang kedua apa? Perut. Dan ini pun sudah kita bahas tentang bahayanya memakan makanan yang haram. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kita bahas nomor 3, 4 dan 5. Nomor 3 yang akan menjadi tempat favorit mereka untuk masuk ke dalam tubuh manusia, nomor 3 adalah uzunain, telinga. Kedua telinga. Baik. Iblis berkata kepada bala tentaranya lagi. Apa kata iblis? Wa iyyakum ay yadkhula min hadha as-sadri shay'un min kalamillah aw kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam aw kalamin nusuha. Wahai bala tentaraku, berhati-hatilah kalian, jagalah pangkalan ini, jagalah baik-baik pangkalan telinga ini. Halangi mereka dari mendengar firman Allah, halangi mereka dari mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan halangi mereka dari kalimat-kalimat nasihat. Namun kata iblis kepada bala tentaranya, fa in ghalibtum ala dzalik wa dakhala min dzalika syai'un fahulu bainahu wa baina fahmihi wa tadabburihi wa tafakkurihi wal 'izati bih. Kalau kalian, wahai para pengikutku, kata iblis, kalau kalian tidak dapat menghalangi mereka dari mendengar kalam Allah, kalam Nabi dan nasihat, jadikan mereka tidak paham apa yang disampaikan, jadikan mereka tidak mentadabbur apa yang disampaikan, jadikan mereka tidak dapat mengambil ibrah dari apa yang mereka dengar. Allahu Akbar. Kemudian wa huwa hillun yathqulu 'alaiha la tastaqillu bih. Atau bisa juga dengan cara merendahkan ucapan-ucapan tadi. Contoh Bapak Ibu yang saya muliakan, misalnya dalam acara-acara tertentu biasanya dibuka dengan pembacaan Al-Quranul Karim. Nah, biasanya ketika qori membacanya, terkadang kita sibuk dan berbual-bual di depan, di belakang. Padahal Allah firmankan, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dengarlah baik-baik, wa ansit, diamlah sejenak, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata syaitan tidak tinggal diam dari hal demikian. Dihalanginya manusia dari mentadabbur apa yang dia dengar, atau merendahkan kalimat-kalimat tadi. Nah, ini sering terkadang terucap melalui lisan kita, Bapak Ibu yang saya muliakan, termasuk diri saya juga. Ketika misalnya kita mendatangi sebuah kajian di tempat lain, atau mendengar ceramah dari YouTube, dari ustaz-ustaz kita, kemudian ada sesuatu hal yang tersindir di hati kita, ketahuilah Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah hidayah. Itulah hidayah. Kalau memang kita tidak melakukannya, takkanlah tersindir. Biasanya ketika kita tersindir, termasuk saya juga,
Banyak nasihat-nasihat guru-guru kita yang menyindir hati saya pribadi juga, yang ternyata kita melakukannya. Nah, di sini perbedaannya kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mubtadi'in. Beliau menyebutkan bahwa bagi orang yang berakal, yang beriman kepada Allah, ia akan merenungi hidayah tersebut. Namun bagi orang yang jauh dari Allah, dia akan menaikkan kadar emosinya dan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita terjebak dalam perkara demikian. Bagaimana maksud merendahkan kalimat-kalimat tadi? Biasanya ini di masyarakat biasanya, ketika ada tuan-tuan menasehati teman tuan, misalnya bapak ibu sedang menasehati teman bapak ibu, lalu teman bapak ibu tidak terima, terbisik oleh syaitan, rendahkan dia. Apa bahasa yang keluar? Macam paling suci aja. Atau misalnya macam paling benar ya. Semua manusia punya kesalahan. Betul, semua manusia punya kesalahan, termasuk yang bicara sekarang ini juga banyak kesalahannya. Tapi menunggu orang yang suci, terlepas dari semua kesalahan, baru boleh dia berdakwah, baru boleh dia menyampaikan, itu takkan pernah jumpa. Takkan pernah jumpa. Jadi ternyata visi misi iblis kepada syaitan ini ternyata sudah banyak yang diaminkan oleh manusia. Kemudian bagaimana lagi caranya? Kalau engkau tidak dapat menghalangi mereka dari merendahkan kalimatnya, jadikan mereka al-ishtighala yanbaghi an yakuna bima huwa a'la 'indan nas. Jadikan mereka disibukkan dengan perkara yang menurut mereka lebih penting daripada mendengar hal demikian. Allahu Akbar. Terkadang misalnya ya, habis maghrib pingin rasanya membaca Al-Quran, mendengar kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ketika sudah datang di waktu tersebut, syaitan paham bahwa ada keinginan kita untuk mempelajari, mendengarkan Al-Quran. Muncul bisikan-bisikan, diingatkan dengan pekerjaan yang tadi kita lupa. Diingatkan kita dengan pekerjaan yang tadi kita lupa. Lalu dibisikkannya was-was, kalau pekerjaan ini tidak selesai takkan tenang hati kita. Kita yang mengkotakkan diri kita sendiri. Lawan hal tersebut, tetaplah baca, karena membaca Al-Quran tidak akan sampai menghabiskan waktu sebagaimana kita menghabiskan waktu dalam bekerja. Allahu Akbar. Bagaimana saja maksiat telinga ini? Yang pertama tadi kita sebutkan, menolak mendengar ayat Allah dan sabda Nabi SAW. Apalagi kalau misalnya sabda Nabi tersebut tidak sesuai dengan syahwat kita. Beragama tidak boleh dengan sesuai syahwat, termasuk untuk diri saya juga. Yang namanya beragama tidak boleh sesuai dengan syahwat kita. Misalnya disampaikan sebuah dalil, bahwa disampaikan sebuah dalil namun ternyata tidak cocok dengan syahwat kita, kita tolak dalil tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Surah Al-A'raf ayat 204 yang kita bacakan tadi, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tafsirnya bagaimana? Amara ta'ala bil insati 'inda tilawati. Allah Ta'ala memerintahkan agar mereka mendengarkannya baik-baik, i'zaman lahu wa ihtiraman, penuh perhatian dan tenang saat dibacakan Al-Quran. La kama kana ya'tamiluhu kuffar Quraisy al-musyrikuna fi qaulihim la tasma'u li hadzal Qur'an wal ghawfi. Allahu Akbar. Jangan sampai seorang mukmin mengatakan sebuah kalimat yang dikatakan oleh orang kafir Quraisy di masa jahiliyah. Mereka berkata ketika ada yang mendengarkan Al-Quran, jangan dengarkan Al-Quran, buatlah kebisikan. La ilaha illallah. Ini yang pertama. Maksiat telinga yang selanjutnya adalah berat menerima nasihat. Berat menerima nasihat. Padahal Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Untuk siapa? Pertama, lillahi wa li kitabihi wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Agama ini adalah nasihat. Nasihat itu adalah hak Allah, kitabnya, rasulnya, pemerintah, dan kaum muslimin secara keseluruhan. Oleh karena itu, kalimat yang paling Allah benci adalah, kata Nabi SAW dalam hadis dari Imam Al-Baihaqi, wa inna abghadal kalami ila Allah ay yaqula ar-rajulu lir-rajul ittaqillah fa yaqul 'alaika bi nafsik.
Kalimat yang paling Allah benci adalah ketika ada saudaranya menasihati dia, ittaqillah, namun dia berkata, urus dirimu sendiri. La ilaha illallah. Masih banyak lagi maksiat telinga seperti memperdengarkan ghibah, mendengarkan perkataan kotor. Nah ini juga. Misalnya kita punya circle teman-teman yang toksik, bahasa anak zaman sekarang. Kita punya teman yang circle-nya itu, kumpulan pertemanan kita itu toksik. Apa itu toksik? Suka berkata kotor, suka mencaci maki. Maka langkah yang tepat adalah jauhi. Langkah yang tepat adalah jauhi. Karena kenapa? Ketika kita tidak sanggup berdakwah di situ, sedangkan kita tetap berkumpul dengan mereka dan mendengarkan caci maki, perkataan kotor yang keluar dari lisannya, kita termasuk dari mereka. Allah Akbar. Sama seperti ghibah. Misalnya ada perkumpulan ghibah di dalam tersebut dan kita duduk di dalamnya, walaupun kita tidak mengikutinya, namun kita tidak mengingkarinya dan kita tidak pergi dari situ, maka dosa ghibahnya kita pun juga nanggung dan kita harus. Ini pintu yang pertama, telinga. Yang ketiga, yang keempat adalah Bapak Ibu yang saya muliakan, pintu masuk syaitan yang keempat adalah ainun, mata. Dan kalau mata ini sudah, insya Allah sudah terbaik apa yang akan kita bahas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nur ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minin, katakan kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, tundukkanlah pandangan mereka, wa yahfazu furujahum, jagalah farjinya. Apa yang saya muliakan, disclaimer dulu. Ketika kita menyebut kata minta maaf, kemaluan, maka alangkah lembutnya kita gunakan pakai bahasa Arabnya, yaitu farjun. Ya, insyaallah nanti akan kita bahas. Baik. Jagalah farjunnya, zalika azkalahum innallaha khabirum bima yasnaun. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka dan sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Di sini ada munasabah ayat. Dalam ilmu tafsir ada namanya munasabah. Satu ayat tersebut terkadang Allah menyindir kita. Pertama, Allah meminta kita untuk menjaga pandangan. Kemudian Allah sebutkan jaga farjun. Apa hubungan menjaga pandangan dengan menjaga farjun? Karena awal mula dari zina itu terjadi adalah dari pandangan dulu. Dari pandangan turun ke hati, Pak. Di bahasa gombal Bapak dulu. Dari pandangan turun ke hati. Dari hati muncul angan-angan. Ketika tidak dapat dan turun ke dalam farjun, akhirnya terbuktilah melakukan perzinahan. Na'udzubillah min dzalik. Dan di akhir ayat Allah lagi menyindir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang engkau perbuat. Artinya apa? Nanti kita bahas itu yang kelima, insyaallah. Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, hiya ra'ibu syahwati wa rasuluha. Yang namanya pandangan itu rasulnya syahwat. Rasul itu utusan. Jadi yang namanya pandangan itu adalah utusan syahwat. Wa hifzuha aslu hifzil farji. Menjaga pandangan merupakan tindakan pertama yang paling tepat untuk menjaga farjun. Kemudian faman attaqa basarahu awrada nafsahu mawaridal muhlikat. Barang siapa yang mengumbar pandangannya, maka ia telah digiring dalam kebinasaan. Bukan berarti Bapak Ibu yang saya muliakan menyuruh saya minta Bapak Ibu kalau keluar rumah tunduk aja pandangan terus, penuh rumah sakit deh, ya. Karena tidak fokus bawa Honda. Maksudnya nundukkan pandangan di era zaman sekarang adalah, misalnya telepon lagi naik Honda, tiba-tiba diselip sama cici-cici. Nah, ya. Bagaimana selanjutnya? Tak sengaja terpandang, alihkan pandangan ke tempat lain dan selip dia lagi. Ya, jangan pula dinikmati pula. Astagfirullahaladzim. Jangan pula dinikmati pula. Termasuk juga semi selingkuh. Termasuk juga semi selingkuh bagi kaum laki-laki adalah ia menyimpan stiker WhatsApp wanita yang membuka auratnya. Jangankan yang membuka aurat, yang pakai jilbab pun ia simpan dalam stiker WhatsApp-nya. Tidakkah ia terpikir bahwa ada hati yang perlu dijaga? Ada hati yang perlu dijaga.
Terkadang kalau Bapak Ibu yang sering melihat kan, terkadang kan ada di grup-grup kantor, ya, dijadikan sebuah candaan, ini cantik itu, Allah Akbar. Ya, seorang muslim sejati dia tidak akan membahas perkara yang demikian. Dia akan lewatkan hal itu semua, dan dia tidak akan menyimpan stiker-stiker, gambar-gambar wanita ajnabiyah yang terbuka auratnya di dalam HP-nya. Dia akan segera menghapusnya karena ada hati yang perlu dijaga. Yang kita risaukan Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika Allah telah memberikan kita pasangan yang halal, nikmat yang halal, namun ternyata terkadang ada seorang hamba yang mengubah pandangannya ke nikmat yang haram. Apa kata Al-Imam Al-Ghazali dalam masih di kitab Al-Mu'tadidin? Yang dikhawatirkan Allah cabut nikmat yang halal tersebut, Allah biarkan kita dengan nikmat yang haram, sehingga kita tidak akan pernah merasa puas. La ilaha illallah. Rasulullah SAW juga bersabda, An-nazratu sahmun masmumun min sihabi iblis. Pandangan itu merupakan salah satu anak panah iblis. Yang namanya pandangan itu merupakan salah satu anak panah iblis. Faman ghadda basamahu an mahasinin ra'atin lillah aw rasulullah qalbahu halawatan ila yawmi yalqa. Barang siapa yang menundukkannya karena Allah, Allah akan memberikan manisnya keimanan di dalam hatinya sampai ia berjumpa kembali dengan Allah nanti. Oleh karena itu, apa salah satu sebab sholat kita tidak khusyuk? Salah satu sebabnya adalah terkadang kita terlalu mengumbar pandangan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Allahu akbar. Bapak Ibu yang saya muliakan, bahkan Nabi pun memberikan nasihat bagi sahabat-sahabatnya yang suka duduk di pinggir jalan. Nah, biasanya kan kita kalau sudah waktu sore hari biasanya suka duduk di pinggir jalan, entah itu sama teman, sama keluarga, sama anak dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal julusa 'ala turuqat. Sebisa mungkin kalian jauhilah duduk di pinggir jalan. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, majalisuna malana buddun minha. Ya Rasulullah, kami sudah sebenarnya wahai Rasul, kami sudah terbiasa duduk-duduk di pinggir jalan ini sambil menghangatkan suasana dan lain sebagainya. Maka Nabi tidak melarang. Nabi berkata, wa in kuntum labudda fa'inin fa'atut tariqa haqqa. Kalau kalian tetap ingin duduk di pinggir jalan, tunaikanlah hak-hak jalan. Para sahabat bertanya, wa ma haqquhu? Apa hak-haknya wahai Nabi? Maka Rasulullah SAW menjawab, hak yang pertama, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Yang kedua, hak duduk di pinggir jalan adalah wakaful hazan, tidak mengganggu orang yang sedang berjalan. Yang ketiga, raddus salam, jawablah salam. Karena kenapa? Yang berkendara itu mengucapkan salam, sedangkan yang duduk menjawab salamnya. Ini yang afdalnya, bukan yang kebaliknya. Yang afdalnya, yang memberi salam adalah yang sedang berjalan tadi. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian kita lanjutkan. وَالنَّظَرُ أَصْلُ عَمَّةِ الْحَوَادِثِ الَّتِي تُصِيبُ الْإِنسَانَ. Pandangan merupakan pangkal dari segala macam bencana. Betul. Kalau sudah berbincang mata ini, sebenarnya Bapak Ibu saya muliakan, bukan hanya hubungannya tentang lawan jenis saja, tapi ada maksiat pandangan mata yang lainnya. Apa itu? Melihat harta orang lain yang lebih daripada dirinya. Jadi yang namanya pandangan ini bukan hanya yang berbau tentang zina saja, namun juga yang berbau tentang tidak adanya rasa syukur, lalu melihat harta orang lain yang lebih darinya. Allahu Akbar. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim melanjutkan lagi, "An-nazratu tuwallidu khatratan." Pandangan itu melahirkan getaran hati. Tuwallidul khatratu fikrah. Getaran hati melahirkan angan-angan. Summa tuwallidul fikratu syahwat. Angan-angan membangkitkan syahwat. Summa tuwallidu syahwatu iradah. Kemudian syahwatnya semakin kuat agar dapat ia penuhi. Summa taqwa fatasiru 'azimatan jazimatan fayaqa'u al-fi'lu wa la budda. Kemudian yang tadinya keinginan semakin kuat menjadi tekad yang bulat, maka terjadilah perbuatan tersebut. Allahu Akbar. Oleh karena itu beliau terakhir mengatakan,
Wa fi hadza qila, dikatakan as-sabru ala ghaddil basari aisaru min as-sabri ala alami ba'dahu. Kesabaran dalam menundukkan pandangan itu masih lebih ringan daripada kesabaran menanggung akibatnya. Betul Bapak Ibu yang saya muliakan. Dan akibatnya apa? Pintu masuk syaitan yang kelima, menjaga farjun. Sekali lagi, menjaga kemaluan, menjaga farjun. Akibat besar dari pandangan mata, muncul gairah syahwat naik, maka terbuktilah melakukan hal demikian. Akibat yang di luar dari itu sungguh luar biasa. Kemarin pernah kita sampaikan Bapak Ibu yang saya muliakan. Ini data statistik yang didapatkan oleh Kementerian Agama tahun 2022 di bulan Juli ketika saya masih di Jakarta. Disampaikan oleh Dirjen waktu itu bahwa angka tertinggi nikah muda usia dini. Usia dini beda nikah muda dengan nikah usia dini. Kalau nikah muda misalnya 20 tahun, 19 tahun sudah selesai, sudah berhak dia menikah tanpa harus ikut sidang lagi, dengan catatan dia betul-betul dapat kuat mental, kuat fisik. Karena nikah itu sering kita sebutkan Bapak Ibu yang saya muliakan. Siapa yang punya niat nikah muda, siapkan mental kuat-kuat. Karena kenapa? Nikah itu tak seindah video di Instagram. Ya, kalau video Instagram tuh ya Bang ya, lari-lari dia pakai slow motion lagi, masya Allah ya, pegangan tangan lagi ya, lari-lari macam film India Pak. Allahu Akbar. Nggak seindah itu. Mereka nggak tahu saja popok dengan susu mahal. Apalagi beras sekarang sudah naik lagi. Nggak ada turun-turunnya. Kalau telur ya turun. Kalau telur Bu 55 turun ke 50, 50 turun ke berapa lagi Bu? Nah bapak-bapak tahu nggak? Ya, turun ke 47.000. Alhamdulillah beras naik terus. La ilaha illallah. Suruh kita makan pisang Pak. Allahu Akbar. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi beda antara nikah muda dengan nikah usia dini. Nikah usia dini Pak, kenapa mereka nikah usia dini? Faktor pertama pacaran. Nah, itu dia ya. Faktor pertamanya ini pacaran. Akhirnya muncul awalnya. Nah ini kan kata kita kan syaitan itu pandai. Dia dapat mengambil secercah lubang sekecil apapun akan dia ambil. Awalnya cuma chattingan biasa, chattingnya nggak pakai icon Pak, nggak pakai icon, awalnya cuma biasa. Mulailah pakai icon, sang perempuan mengirimkan icon senyum yang merah pipinya, dibalas sang laki-laki. Naik lagi tingkatannya, mulai kopi darat. Nah bahasa kita dulu kan kopi darat. Kalau bahasa anak muda zaman sekarang apa? Apa juga? Kafe ya. Allahu Akbar. Baik, kopi darat mulai datang. Mulailah jalan-jalan berdua, tapi masih pakai Honda berdua. Belum boncengan lagi, masih Honda berdua. Akhirnya syaitan membisikkan lagi. Tengok Tuhan, cewekmu bawa Honda, hidupkan lampu sen ke kanan, belok dia ke kiri. Kan? Nah, misalnya nggak bahaya tuh. Nanti kecelakaan, nanti kamu kehilangan dia. Mulailah boncengan berdua. Boncengan berduanya masih ujung di ujung, satu utara, satu di selatan. Nggak boleh kena katanya, nggak halal katanya. Allah Akbar. Syaitan membisikkan lagi. Itu cewekmu duduk paling ujung tuh. Nanti kalau terlanggor, ya jalan berlubang, jatuh dia simpit, jatuh bawah. Suruh dia maju ke depan sedikit. Nah, maju ke depan lagi. Maju. Ah, adalah. Apalagi setelah itu, wallahu a'lam. Nah, itulah syaitan membuat hal demikian. Karena itu data statistik di Kementerian Agama terjadinya nikah usia dini karena faktor kecelakaan. Terjadi hamil di luar nikah, kita juara 3 se-Asia Tenggara. Kita juara 3 se-Asia Tenggara dan juara 7 sedunia, saking tingginya. Allah. Karena itu Kementerian Agama membuat program baru namanya BRUS, bimbingan remaja usia sekolah, datang ke sekolah-sekolah tentang dampak buruknya dari melakukan perzinahan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentang menjaga farjun ini Allah telah menyebutkan sebagai salah satu ciri mukmin yang
Sukses, mukmin yang beruntung. Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 7. Qad aflahal mu'minun, telah beruntunglah orang mukmin. Apa saja ciri-ciri yang beruntung ini? Nomor 4 adalah walladzina hum li furujihim hafizun, mereka yang dapat menjaga kemaluannya. Apa kata Imam Ibnu Qayyim lagi? Wa hadza yatadammanu salasata umurin. Ayat tersebut mengandung 3 perkara. Anna man lam yahfaz farjahu lam yakuna minal muflihin. Orang yang tidak bisa menjaga farjunya bukan termasuk orang yang beruntung. Wa annahu minal malumin, mereka termasuk orang yang tercela. Wa minal adin, termasuk orang yang melampaui batas. Allahu Akbar. Karena dampak perzinahan ini luar biasa. Contoh misalnya, seorang laki-laki perempuan melakukan perzinahan, hamil di luar nikah, kemudian dinikahi dia, lahir anaknya, ternyata anaknya perempuan. Apa dampaknya setelah itu? Kalau dia nikah, bapaknya nggak bisa jadi wali. Pak, sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu, ada satu keluarga datang ke rumah. datang ke rumah. Ya. Saya tidak sebut siapa, saya tidak sebut di mana, saya tidak sebut individu. Rumahnya pun rumah yang selat panjang atau rumah kampar masih saya rahasiakan. Ya, yang jelas datang ke rumah saya, mengadu apa permasalahannya. Pak, bolehkah saya tetap menikahkan anak kandung saya, tapi secara siri? Ya. Saya tanya kenapa demikian. Ternyata anaknya yang perempuan mau nikah, dan anaknya ini lahir karena kecelakaan. Maka kita dengan tegas menyebutkan tak bisa, Pak. Harus langsung ke wali hakim. Harus langsung ke wali hakim, tak bisa tidak. Karena inilah yang disyariatkan oleh agama. Agak emosi bapak, tapi kan dia itu anak biologis saya, Pak. Saya tahu betul dia itu anak saya. Udahlah bapak tes DNA. Iya saya paham. Kalau dalam ilmu DNA, ilmu pengetahuan dunia, itu memang anak bapak. Betul. Cuma kalau dalam syariat tata aturan pertama, anak bapak yang perempuan ini bapak tidak bisa menjadi walinya. Yang kedua, ketika bapak meninggal, anak bapak ini gak boleh mewarisi satupun serupiah pun dari bapak. Konsekuensi apa yang telah bapak ibu lakukan, tak terima, gak jadi mendaftar di KUA. Kemudian pada akhirnya apa? Nikah siri karena menanggung malu di mata masyarakat. Kenapa dia nikah sedangkan bapaknya masih ada? Kenapa harus pakai wali hakim? Bapaknya masih sehat. Takut omongan masyarakat, nikah dia Pak dibimbing oleh imam masjid. Masjidnya di mana masih saya rahasiakan. Saya tanya ke imamnya, Pak, bapak jadi imam karena apa? Ya, apakah karena bapak paham fikihnya Pak? Kita harus tegas dengan orang yang seperti ini. Karena kenapa? Banyak penghulu siluman. Karena ini jadi PR kami Pak di Kementerian Agama. Banyak penghulu siluman, dibayar 1.500.000, mau dia menjadi saksi, mau dia menjadi pak penghulu dadakan. Akhirnya kenapa? Terjadi pernikahan siri. Anaknya tetap dia nikahkan, bapaknya jadi walinya. Sampai detik ini hubungan rumah tangga itu zina. Allah. Dan itu ada terjadi sampai detik ini. Gak pernah datang melapor ke KUA, gak pernah datang untuk melakukan nikah ulang kembali sampai detik ini. Dan mereka masih satu rumah. Allah Akbar. Ini luar biasa dampak dari perzinahan. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah SAW pernah ditanya, "Al-aktsari ma yudkhilun nas an-nar." Rasulullah pernah ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Maka Nabi menjawab, al-famu wal farju, lisan dan farju. Dua hal inilah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Bahkan Bapak Ibu yang sekalian, HP ini saja, ketika misalnya kita buka berselancar di media sosial, Facebook, kemudian Instagram dan lain sebagainya, dan logaritma Instagram atau Facebook itu akan memunculkan gambar, foto, video yang sering biasanya kita lihat. Kalau Bapak Ibu sering melihat tentang masakan, yang akan disediakan oleh Facebook dengan Instagram adalah masakan. Namun kalau seseorang lebih sering melihat cewek-cewek yang membuka aurat kemudian dia menari-nari, itu yang akan dimunculkan oleh Facebook dan Instagram lebih banyak. Allah.
Dan bahayanya adalah hadis Imam Ahmad, kata Nabi SAW, bahwa nanti ada di kalangan umatku yang datang di hari kiamat membawa pahala sebesar gunung Tihalah. Ini kaji kita kemarin tentang kezaliman, tapi ini bukan perkara zalim lagi. Ini perkara yang berbeda. Baik. Dia membawa pahala sebesar gunung Tihalah. Namun ketika dihadapkan kepada Allah, semua pahalanya berubah menjadi debu yang mansura, yang berterbangan, hilang begitu saja pahalanya. Beda dengan kaji kita kemarin, pahalanya diberikan. Kalau ini hilang langsung. Para sahabat ketakutan mendengar sabda Nabi ini. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sebutkanlah ciri-cirinya kepada kami, agar kami dapat menghindari sifat-sifat orang yang seperti ini." Maka Rasulullah menjawab, ciri-cirinya adalah mereka itu di umatku, kulitnya sama seperti kulit kalian, dan mereka melaksanakan ibadah malam. Bapak Ibu saya muliakan, dia melaksanakan ibadah malam. Namun dikala dia sendirian, dia rusak, dia robek hijabnya di antara dirinya dengan Allah, dan dia melakukan kemaksiatan dikala sendirinya, termasuk melihat video wanita yang tidak tadi. Istri mungkin lagi masak di belakang, kita istirahat mungkin di kamar, terlihat menikmati wanita-wanita ajnabiyah dengan auratnya yang tampak. Allahu Akbar, bermaksiat secara sendirian. Ternyata Al-Imam Ibnu Hajar ketika kita membaca hadis ini, Pak, saya langsung rujuk ke kitab Fathul Bari, tengok penjelasan Imam Ibnu Hajar. Ternyata betul, Pak. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Salah satu pembatal amal seseorang yang paling besar, 3 besar pembatal amal seseorang. Pertama syirik, yang kedua meninggalkan sholat, yang ketiga tidak ikhlas, yang keempat melakukan maksiat dikala sendirian. Ternyata ini pembatal keamalan, pembatal amal. Jadi kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa urusan amal diterima dengan tidak, itu urusan Allah. Tidak bisa. Karena kenapa? Ada pembatalnya dan Allah sudah mengkabarkan kepada kita. Tidak mungkin kita mengatakan ada orang muslim tiba-tiba dia murtad, lalu kita katakan apakah amalnya hilang begitu saja, lalu kita katakan urusan amalnya biarlah Allah nanti yang menilainya. Jelas-jelas dia sudah murtad. Kalau orang murtad, semua amalnya tidak akan dianggap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Pembatal amal telah Allah sebutkan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salah satunya pembatal amal adalah bermaksiat ketika dikala sendiri. Ia tampakkan kealimannya di hadapan masyarakat, namun ketika dikala sendiri ia nikmati maksiatnya kepada Allah Rabbul Jalla Jalaluhu. Semoga Allah melindungi kita dari maksiat hari ini. Karena itu hati-hati, mata ini memang luar biasa bahaya di zaman sekarang. Memang zaman sekarang. Bapak Ibu yang saya muliakan, apalagi kita indera kita lengkap. Pernah kemarin ada yang menghina, ada anak, dia sebenarnya sudah berumur 20 tahun, tapi dia disabilitas atau bahasa kita Pak, kurang apa namanya itu, dia kurang diajak ngobrol pun enggak, dia orang anak istimewa, diejek, dihina, ya. Lalu kita katakan kepada mereka, yang engkau hina ini hisabnya ringan. Orang yang engkau hina ini, yang disabilitas ini, yang istimewa ini, hisabnya ringan. Karena kenapa? Pena diangkat oleh 3 golongan. Pertama, gila, ya, tidak berakal, tidak berakal. Bukan hanya gila saja, tidak berakal. Anak ini melakukan perbuatan terkadang tidak dia pikirkan karena akalnya juga kena, dan tidak dicatat semuanya. Ya, tidak dicatat, hisabnya ringan. Sedangkan Anda yang menghina, lengkap, anggota tubuh kita lengkap, ya. Dan semua yang kita lakukan kita sadari, dan kelak hisabnya lebih berat, lebih berat. Karena itu kalau misalnya ada tuan-tuan yang bertanya bagaimana kasus orang gila, kalau dia meninggal apakah masuk surga dengan neraka, yang dihitung nanti hisabnya Bapak Ibu yang saya muliakan, yang dihitung hisabnya adalah ketika dia sadar, ketika dia masih sadar sebelum dia gila. Ketika dia masih sadar, hisab itulah yang akan dihitung. Ketika dia sudah menjadi gila, hisabnya tidak dihitung lagi. Allahu Akbar. Nah ini dia. Jadi kita tidak boleh menghina seseorang yang dimana mereka ternyata hisabnya lebih ringan. Hisabnya lebih ringan. Bapak Ibu yang saya muliakan. Baik, kita lanjutkan lagi tentang permasalahan zina. Rasulullah SAW juga bersabda,
La yahillu damu min muslimin illa bi ihda salasin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali disebabkan 3. Yang pertama, as-sayyib az-zani, orang yang berzina halal darahnya. Maksud halal darah di sini bagaimana? Zina itu ada muhsan, ada ghairu muhsan. Hukuman ahadnya dalam Islam bagi zina ghairu muhsan, orang yang belum pernah menikah lalu melakukan perzinahan, hukumannya cambuk. Bapak Ibu sudah pernah lihat yang di Aceh? Dicambuknya itu gak sampai 100 Pak. Kalau ikut hukum Islam cambuknya 100. Di Aceh paling cuma 10. Itu udah pingsan orangnya. Apalagi 100. Tapi bagi mereka yang sudah pernah menikah, maka hukumannya dirajam, ditenggelamkan sedada bagi laki-laki, bagi perempuan sekepala, atau terbalik, saya wallahu a'lam, dan dilempar pakai batu sampai mati. Walaupun dia duda, walaupun dia janda, yang penting dia pernah sudah menikah tapi melakukan perzinahan setelah itu, dia dihukum mati dengan cara dirajam. Termasuk juga orang gay, LGBT, apa hukumannya dalam Islam? Ya. Hukuman LGBT dalam Islam, Bapak Ibu yang saya muliakan, menukil dari perkataan Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, carilah tempat yang paling tinggi di daerah kita, jatuhkan dia dari atas. Allah. Kalau kita di mana Pak? Tower Pak Jadi kalau ada LGBT, bawa dia ke tower Pak. Cuma Bapak jangan lakukan pribadi, yang berhak melakukannya pemerintah. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagaimana yang dikatakan di awal tadi, inilah 5 pintu masuk syaitan: lisan, perut, mata, telinga, dan kemaluan. Semoga Allah menjaga 5 hal ini dari kita. Sebelum kita tutup, mari kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala, sesekali doa berjamaah ini pun disunahkan sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Qur'an. Apalagi ini dalam rangka di mana saudara-saudari kita terzalimi di sana. Walaupun kita tidak dapat membantu perperangan, setidaknya ada pembelaan kita, dan Allah tahu kita berada di pihak yang mana. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ansur ikhwanana. Allahumma ansur man nasara dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ansur fa innaka khairun nasirin. Allahumma ansurhum ikhwanana fi kulli makan. Allahumma ansur إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم. اللهم سلمهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.